Baik, saya akan share screen. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Dasar Teknologi Benih. Pada hari ini kita akan membahas bahasan yaitu komposisi kimia benih. Ini adalah apa namanya disusun oleh tim pengampu Dasar Teknologi Benih. Dan saya ingin mengingatkan juga bahwa SKS pada mata kuliah ini adalah 3 SKS. Jadi 2 SKS adalah teori dan 1 SKS adalah praktikum. Nah, mengingatkan kembali juga bahwa mata kuliah ini, begitu ya, saya akan selalu mengingatkan bahwa mata kuliah ini adalah gabungan dari beberapa bidang ilmu pertanian, begitu ya. Nah, untuk menguasai konsep benih dan juga pengembangan teknologi benih. Dan kami mengharapkan mahasiswa dapat menerapkan beberapa jenis uji kualitas benih sesuai dengan kebutuhan pasar atau konsumen dengan standar yang ditetapkan. Jadi ada standar nasional Indonesia atau yang dikenal dengan SNI ya, ada juga nanti ISTA ya. Nah, pada hari ini adalah pertemuan kita yang ke-6 ya. Nah, jadi kemarin kita sudah mempelajari mengenai prinsip konsep benih sebagai bahan tanaman dari prinsip biologis, morfologis, dan hari ini kita akan mempelajari dengan topik bahasan komposisi kimia benih. Indikator yang kita nilai adalah penguasaan prinsip atau konsep benih sebagai bahan tanam, ya, khususnya ditinjau dari komposisi kimia benih. Lalu kriterianya adalah keaktifan diskusi dan ketepatan submit tugas. Nah, jadi di sini kita menggunakan 2 metode, jadi ada sinkronus dan asinkronus. Nah, nanti ada flipped learning ya, dan juga mini lecture dari saya. Dan untuk asinkronus ini kita lakukan di Google Classroom ya, jadi diskusi kelas lebih banyak di Google Classroom. Lalu materi pembelajaran seperti tadi apa namanya sub CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini, kita akan lebih mengenal lagi konsep benih berdasarkan komposisi kimia benih. Nah, bobotnya keaktifan di kelas ini adalah 5%, begitu ya. Lalu nanti diskusi juga keaktifan di kelas dan juga di sinkronus apapun asinkronus ada 5%. Jadi pertemuan 1 sampai dengan 6 nanti akan dievaluasikan. Kita sebut sebagai evaluasi 1 dengan proporsi nilai adalah 20%. Nah, ini adalah referensi yang teman-teman bisa gunakan pada mata kuliah ini, bukan hanya pada bahasan hari ini. Jadi ada Copland and McDonald, Seed Science and Technology, ada The First tahun 80, Seed and Darius, ya. Ada Pranoto, Biologi Benih, penerbitnya dari IPB. Nah, teman-teman, di sini saya akan coba sedikit flipped learning, begitu ya. Nah, di sini ada gambar. Sana teman-teman mungkin sudah tahu apa itu di depan ya. Nah, mungkin ada yang ingin menjawab. Di sini ada pertanyaan, variasi apa yang bisa kita lihat dari benih-benih di atas ya. Silakan teman-teman yang mau menjawab bisa raise hand ataupun open mic ya. Mungkin dari warna dan bentuknya, Pak. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Oh, Sania ya. Oke, Sania di sini kita bisa lihat ada warna dan bentuk. Oke, selain warna dan bentuk ada lagi yang bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain? Mungkin itunya Pak, asal benihnya. Asal benihnya. Oke, terima kasih. Asal benihnya kan ada dari beda-beda negara atau beda-beda kota, daerah. Dari daerah yang berbeda. Oke, terima kasih. Terus ada lagi mungkin dari yang lain? Di sini ada Kezia, ada Iftah, dan juga ada Aidi ya. Mungkin dari ukurannya ya Pak ya, ada yang besar, ada yang kecil. Oke, terima kasih ya. Baik, teman-teman, terima kasih atas jawabannya. Jadi kalau kita lihat di sini,
secara morfologi ya kita bisa melihat bahwa benih ini ternyata walaupun sama-sama kacang hijau, ini adalah sama-sama kacang hijau tapi nggak semuanya warna hijau seperti yang kita makan begitu ya. Nah, dari warna tadi sudah disebutkan juga oleh Sania ya, ukuran tadi ada Cekezia mengenai ukuran dari kacang hijau. Nah, selain itu di sebelahnya ada yang belum kita jawab, yaitu berbeda spesies ya, si jagung sama kacang hijau itu berbeda spesies. Maka di sini kita bisa simpulkan ada yang membedakan antara benih ini. Jadi kita nanti bisa membuat klasifikasi ataupun perbedaan ini berdasarkan faktor-faktor apa saja yang bisa membedakan atau variasi ini disebabkan oleh apa saja. Nah, sebelum ke sana saya akan coba pendahuluan dulu ya, karena kita masuk di komposisi kimia benih. Maka apa sih yang akan kita dapatkan dari mempelajari komposisi kimia benih? Yang pertama, biji ini adalah sumber pangan dan pakan ya. Jadi teman-teman yang kita makan itu nasi itu kan biji ya. Lalu juga bahan obat, banyak sekali biji-bijian itu digunakan sebagai bahan obat. Lalu juga sebagai bahan baku industri ada pangan ya, minyak, penyegar, dan yang ada kaitannya dengan teknologi benih di sini adalah mempengaruhi DB atau daya berkecambah, vigor benih, dan longevitas atau daya simpan benih ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, di sini ada kalau kita lihat nih si benih ini begitu ya, itu mengandung senyawa kimia ya, mengandung senyawa kimia. Maka tadi ada yang jadi bahan obat, ada bahan pangan, bahan pakan begitu ya, bahan baku industri. Ini dikarenakan dia mengandung senyawa kimia. Nah, di mana disimpan biasanya adalah di jaringan cadangan makanan atau yang disebut dengan food reserve ya. Nah, ini biasanya juga sangat penting pada proses perkecambahan. Lalu kandungan apa saja yang paling dominan? Nah, ini menurut Pranoto tahun 90 ini kandungan yang paling dominan adalah karbohidrat, protein, dan lipid atau yang sering kita kenal dengan lemak ya atau minyak. Lalu substansi lain terutama diperlukan untuk mengendalikan metabolisme. Mungkin teman-teman masih ingat di awal mata kuliah kita mempelajari mengenai struktur dan biologi benih ya, di sana bagaimana benih itu terbentuk. Lalu selanjutnya ada kulit benih, ini kaya akan mineral menurut Copeland. Ya. Lalu selanjutnya, nah ini ya yang ingin saya kemukakan tadi dari gambar tadi, setelah kita tahu juga kenapa kita harus mempelajari senyawa kimia, begitu ternyata ada yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama adalah faktor genetik, yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah tadi faktor genetik beda ya antara jagung dengan kacang hijau begitu ya. Ternyata beda varietas juga beda, tadi beberapa macam kacang hijau ada ya. Nah tadi faktor lingkungan juga disebutkan oleh Elizabeth Cornelia ya, Celia, disebutkan bahwa asal muasal bisa mempengaruhi. Nah, jadi bisa jadi air begitu ya, intensitas hujan, temperatur udara, lalu kesuburan tanah bisa jadi juga berbeda. Nah, lalu ada aplikasi teknik budidaya tanaman juga sangat mempengaruhi terhadap komposisi kimia benih. Nah, seperti ini kalau kita lihat lagi secara mendalam begitu ya, pada benih itu ternyata kalau dibagi-bagi begitu ya, ada pati, gula, minyak, protein, dan abu. Nah, kita bisa lihat bahwa hampir seluruh bagian daripada benih itu adalah pati ya. Dan di mana tersimpannya itu ada pada endosperm ya. Nah, di sini ada di endosperm. Jadi kita bisa lihat endosperm ini, zat pati ini ada di sini ya. Nah, namun kita bisa lihat juga untuk minyak, protein, dan abu, ternyata ini terdapat pada embrio. Ya. Jadi komposisi kimia benih itu kalau kita perhatikan di sini bahwa pati itu ada di endosperm yang tadi kita sebut sebagai cadangan makanan, begitu ya. Ada juga di embrio. Ya, nah, yang di embrio itu adalah minyak, protein, dan abu. Ya.
Lalu selanjutnya, nah di sini ada apa namanya karbohidrat. Tadi kandungan menurut Pranoto itu ada karbohidrat, protein, dan lipid ya. Nah, karbohidrat ini terdapat pada biji sebagai sumber bahan pangan. Jadi makanya kita kalau makan nasi begitu ya, nah kandungan tertingginya adalah karbohidrat dan dia disebut sebagai sumber pangan. Lalu selanjutnya ada juga serelia dan rumput-rumputan kaya akan karbohidrat yang lain selain padi tadi yang saya sebutkan, itu kandungan karbohidratnya lebih tinggi dibandingkan lemak dan protein. Ya. Misal kalau di negara subtropis ada namanya gandum. Ya. Nah, gandum itu kaya akan karbohidrat ya dibandingkan dengan lemak dan proteinnya. Lalu selanjutnya, nah ada yang disebut dengan cadangan makanan. Cadangan makanan ini tidak aktif sampai diperlukan untuk proses perkecambahan. Yang tadi kita bahas di awal dinamakan sebagai food reserve ya. Nah, ini digunakan pada proses metabolisme khususnya pada proses perkecambahan. Lalu selanjutnya, nah karbohidrat ini disebut juga sebagai zat pati ya, bisa berupa hemiselulosa, pektin ya. Nah, juga di sini ada amilosa atau amilopektin. Nah, biasanya kalau teman-teman ingin tahu begitu ya, bahwa benih itu atau biji itu mengandung amilosa, nah kita tinggal cicipi begitu ya di lidah kita begitu ya, ada rasa manisnya ya. Nah, di sana karena di sana kita memiliki enzim amilase ya. Nah, itu diderivat menjadi gula. Lalu selanjutnya yang kedua adalah protein. Nah, protein ini secara garis besar juga dibagi menjadi 4 golongan ya, ada albumin, ada globulin, ada glutelin dan prolamin ya. Nah, untuk albumin ini larut dalam air dan larutan bakor. Sedangkan globulin ini tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan garam. Nah, sedangkan glutelin ini larut dalam larutan asam atau alkali, lalu prolamin ini larut dalam alkohol. Jadi untuk mendapatkan jenis protein-protein yang berbeda ini menggunakan larutan-larutan yang berbeda untuk mengetahui berapa kandungannya. Ya. Lalu selanjutnya, nah untuk albumin ini banyak sekali pada biji polong-polongan, ya berupa enzim biasanya. Lalu ada globulin itu bisa berupa legumin, lignin, glisin, visilin dan arasin. Lalu glutelin ini banyak terdapat pada biji, misal pada kedelai ya. Untuk prolamin itu misal pada gandum. Lalu selanjutnya lipid atau yang kita kenal sebagai lemak ya, lemak dan minyak. Nah, kalau teman-teman di rumah ada minyak begitu ya, dia itu biasanya menggumpal ya, menggumpal pada suhu kurang dari 20 derajat Celcius. Nah, jadi dia baru cair kalau suhunya lebih dari 20 derajat Celcius. Nah, untuk lemak ini bisa berupa fosfolipid, glikolipid, dan sterol. Ya. Lalu selanjutnya ada asam lemak. Ini beberapa macam asam lemak. Ini bergantung jumlah atom karbon. Ada yang jenuh dan tidak jenuh. Ya, nanti mungkin kita akan ketemu di mata kuliah yang lain untuk menerangkan mengenai apa asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Ya. Lalu selanjutnya, lemak tidak jenuh ini, nah ini sekedar pengetahuan bahwa dia itu bisa berupa oleat atau linoleat. Ya, asam lemak jenuh itu bisa berupa palmitat. Nah, ini adalah cadangan makanan beberapa spesies. Kita bisa lihat tadi bahwa bisa kita lihat sebetulnya dari mulai bentuk ya, tadi bentuk, ukuran, warna ternyata berbeda ya. Tapi ada yang tidak terlihat. Nah, yang tidak terlihat adalah kandungan ya, kandungan komposisi kimia benih. Jadi kita bisa lihat di sini ada barley, ada jagung, ada gandum, ada padi ya. Nah, ternyata untuk golongan barley, jagung, gandum, padi, teman-teman bisa lihat di sini apa namanya karbohidratnya lebih tinggi ya, karbohidratnya lebih tinggi. Tapi kalau kita lihat mulai dari sini, misal kacang tanah ternyata lemaknya yang tinggi. Dan di mana disimpannya? Dia disimpannya adalah di kotiledon, ya, di kotiledon. Nah, jadi organ penyimpannya berbeda, kandungannya pun berbeda. Nah, jadi ini sangat bervariasi, ya, sangat bervariasi.
Lalu selanjutnya ada komposisi protein beberapa serealia. Nah, kita bisa lihat kalau tadi kandungan secara umum adalah karbohidrat, protein, lalu ada lemak ya. Nah, kita lihat sekarang khusus untuk komposisi protein. Nah, di beberapa serealia tadi kita sudah terangkan juga bahwa secara garis besar protein ini dibagi menjadi 4, ada albumin, ada globulin, ada prolamin, dan glutein. Ya. Nah, bisa kita lihat di sini gandum memiliki jumlah glutein paling tinggi ya dibandingkan dengan jagung, barley, beras ataupun sorghum. Nah, jadi kalau kita bagi lagi jenis-jenis protein ini, itu juga sangat bervariasi begitu ya antar spesies. Bahkan sebetulnya antar varietas pun sangat-sangat bervariasi. Ya. Lalu selanjutnya asam lemak. Nah, kita bisa lihat di sini asam lemak tadi yang sudah saya sebutkan juga, asam lemak itu bisa berupa lemak jenuh dan tidak jenuh. Ya. Nah, di sini ada palmitat, stearat, oleat, linoleat, ya, ada linolenat. Nah, ini kita lihat di sini berbeda ya. Untuk kelapa sawit oleatnya lebih tinggi ya. Kelapa sawit lalu kacang tanah ini memiliki oleat yang lebih tinggi. Kalau kita bandingkan bunga matahari, jagung, kedelai ternyata linoleatnya yang tinggi ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat di luar negeri ya, sumber kemarin kita langka minyak goreng ya. Nah, bisa didapatkan dari kelapa sawit kalau di kita ya. Tapi kalau di luar mungkin di Indonesia juga sudah ada tapi harganya relatif lebih mahal begitu ya. Misal minyak goreng dari bunga matahari ya. Minyak goreng dari jagung, dari kedelai. Nah, kenapa bisa dari bunga matahari, jagung dan kedelai? Karena ternyata dia memiliki kandungan asam lemak juga, begitu ya. Namun ternyata kalau kita lihat ternyata berbeda kandungannya, begitu ya. Jadi kandungan pada bunga matahari, jagung, begitu ya, dan kedelai itu kalau kita menggoreng sesuatu maka kandungan linoleatnya yang banyak kita gunakan, begitu ya. Sedangkan pada kelapa sawit itu adalah golongan palmitat dan golongan oleat, ya. Nah, tapi sama-sama bisa menggoreng. Ini pernah saya buktikan begitu ya. Ternyata berbeda hasil gorengannya, ya. Jadi kalau menggunakan kelapa sawit ternyata lebih kriuk begitu ya, menggoreng sesuatu itu bisa sampai kering. Tapi ternyata kalau menggunakan dari bunga matahari begitu ya, ataupun jagung, ternyata tidak bisa sekering kita menggunakan minyak kelapa sawit. Nah, ternyata ada perbedaan juga, ya. Mungkin ada perbedaan titik didih dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, nanti saya akan terangkan di sini sebelum nanti teman-teman mengerjakan tugas, begitu ya, di kelas asinkronus. Jadi kita nanti asinkronus seperti yang tadi sudah kita sebutkan di awal bahwa mata kuliah ini itu adalah 3 SKS ya, 2 teori dan 1 praktikum. Nah, di sini saya menggunakan 2 metode tadi ya, ada asinkronus dan asinkronus. Nah, dengan harapan untuk memenuhi waktu begitu, kekurangan waktu yang diperlukan di sinkronus ini dipenuhi nanti di asinkronus ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan begitu. Yang pertama adalah apa peranan senyawa kimia benih pada saat proses perkecambahan fase kecambah ya. Nah, sebelum bersifat autotrof. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan autotrof? Dulu pernah belajar ini di DIP ya, teman-teman, di dasar ilmu tanaman. Ada heterotrof, ada autotrof. Masih ingat? Nah, ya jadi benih ini pada awalnya itu benih itu kan dia itu bisa membuat cadangan makanan nggak? Nggak bisa ya. Jadi dia malah memanfaatkan cadangan makanan yang sudah ada. Ya. Nah, nanti dia akan masuk berkecambah. Apa yang terlebih dahulu kita lihat di kecambah?
Kalau benih berkecambah itu apa dulu yang bisa kita lihat? Akarnya. Ada radikula, ada plumula. Radikula dulu atau plumula dulu? Masih ingat? Dia akan keluar akar dulu atau keluar daun dulu? Nah, ya. Akar dulu. Akar dulu, Pak. Terima kasih. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman, cara mengingatnya gampang ya. Kalau nanti ada pertanyaan di ujian, di evaluasi gitu, akar dulu atau daun dulu. Maka teman-teman ingat, kalau makan bakso suka ada toge ya. Pernah makan bakso ada toge. Nah, toge itu kecambah. Kita lihat daun nggak di sana? Enggak kan? Nah, yang keluar adalah akar terlebih dahulu. Ya, jadi dia akan membentuk akar, lalu setelah itu akan ada daun. Nah, setelah ada daun, maka dia akan bersifat autotrof, bisa membuat atau membentuk makanannya sendiri. Ya, jadi itulah tanaman berbeda dengan kita. Ya, kita tuh nggak bisa buat makanan sendiri. Tapi kalau tanaman dia bisa membuat makanan sendiri dengan proses yang namanya apa? Masih ingat? Kenapa tanaman bisa membuat makanannya sendiri? Proses apa? Yang berbeda dengan hewan, dengan bakteri, begitu ya. Dia punya hijau daun. Punya klorofil bukan, Pak? Nah, prosesnya apa? Fotosintesis. Ya, Cekeja, terima kasih ya. Nah, dengan adanya proses fotosintesis. Nah, fotosintesis itu menggunakan energi matahari berasal dari karbon dioksida dan air, lalu nanti membentuk zat pati atau jadi cadangan makanan tadi, ya, karbohidrat. Nah, maka dia disebut sebagai autotrof. Nah, nanti di sini teman-teman akan menjawab ya apa peranan senyawa kimia benih pada saat proses percambahan, tentunya sebelum dia bersifat autotrof ya. Lalu yang kedua di sini ada pertanyaan yaitu mengapa komposisi kimia benih dipengaruhi faktor genetik dan lingkungan tumbuh. Nah, tadi kita sudah lihat ya di beberapa tabel kita bisa lihat ternyata berbeda spesies beda. Nah, artinya ada faktor genetik yang membedakan ya. Ada faktor genetik yang membedakan bahwa komposisi kimia benih ini berlainan. Lalu kita lihat juga tadi pada gambar kacang hijau, ya. Pada gambar kacang hijau sama-sama kacang hijau, tapi ternyata beda kultivar, begitu ya, beda juga, ya. Nanti bisa membedakan komposisi kimia benihnya. Lalu tadi ada jawaban dari siapa? Elizabeth Cornelia ya mengenai asal muasal si benihnya bisa jadi membedakan, gitu ya. Nah, di sini lingkungan tumbuh. Nah, nanti yang dijawab oleh teman-teman di diskusi, begitu ya, antara saya dan juga teman-teman, itu adalah kenapa? Misal, kalau kekurangan nitrogen, apa yang terjadi? Kekurangan fosfat, apa yang terjadi pada komposisi kimia benih? Ya. Kekurangan air, atau suhunya tinggi, rendah, bagaimana komposisi kimia benih itu? Gitu ya. Nah, itu yang nanti mesti oleh teman-teman dijawab. Ya. Lalu selanjutnya, nah tadi kita di awal di pendahuluan bahwa komposisi kimia benih ini akan mempengaruhi salah satunya adalah terhadap daya berkecambah, begitu ya. Ada vigor, ada juga longevitas. Nah, nanti apa saja yang bisa kita lihat, begitu ya, menjadi indikator kualitas benih. Nah, apa saja ya? Kok bisa apa namanya komposisi kimia benih ini? Nah, nanti di pertanyaan selanjutnya apa dan bagaimana pengaruh komposisi kimia benih ini terhadap kualitas benih. Nah, nanti di indikator mungkin teman-teman nanti bisa mengklasifikasikan ya. Indikator tuh indikator kualitas benih mungkin nanti teman-teman cari ya di beberapa referensi yang sudah tadi saya sebutkan. Ada Copeland and McDonald begitu ya. Ada di Pranoto juga ataupun Justic and Bass ya. Jadi kita bisa lihat oh benih ini masih bagus, oh benih ini sudah jelek gitu kan. Nah, indikatornya indikator apa saja. Lalu yang kedua, nah, ya, apa dan bagaimana pengaruh komposisi kimia benih terhadap kualitas benih. Nah, misal kandungan proteinnya tinggi,
dibandingkan dengan kandungan benih yang memiliki kandungan karbohidratnya tinggi. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas benih? Ya, nah, jadi teman-teman nanti membahas itu di diskusi asinkronus. Ya, kita akan banyak diskusi nanti di Google Classroom. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini ya pertemuan kita. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai materi ataupun mengenai tugas yang tadi saya sampaikan. Silakan. Misal kalau kurang jelas ya mengenai tugas, nanti dalam hal mengumpulkan begitu ya. Nah, nanti sebetulnya nanti saya akan simpan di Google Classroom lebih detail ya, kapan ini harus dikumpulkan dan kapan kita akan mulai diskusi dan due date-nya atau akhir dari diskusi. Oke, teman-teman. Kalau mau bertanya menggunakan raise hand juga boleh. Baik. Kalau tidak ada, kita akan berjumpa nanti di kelas asinkronus ya, di Google Classroom. Baiklah teman-teman, demikian materi hari ini begitu ya, mengenai komposisi kimia benih ya. Mudah-mudahan teori ataupun tugas pada hari ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami konsep ataupun dasar mengapa benih itu bisa berbeda, begitu ya, khususnya dalam hal komposisi kimia benih. Kalau tidak ada pertanyaan, akan saya tutup sampai di sini pertemuan kelas kita. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa juga nanti mengisi presensi ya di portal Student Unpad. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.